Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Fatmawati, NPM 2103012016 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi Suwardi. Yang pertama yaitu tentang sejarah Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin adalah kekhalifaan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Khulafa ini berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para khalifah ini menerapkan nilai-nilai ajaran Islam. Pada masa kejayaannya, Khalifah Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levant, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tenggara. Yang selanjutnya yaitu pengertian Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin dapat diartikan sebagai 4 orang khalifah yang dipercayai oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi setelah beliau wafat. Secara harfiah juga dapat diartikan sebagai para pemimpin yang dapat petunjuk. Keempat sahabat-sahabat Rasul tersebut termasuk orang-orang yang mengakui kerasulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam perjalanan Islam, keempat khalifah ini berhasil memperluas syariat agama Islam hingga keluar Jazirah Arab. Yang selanjutnya yaitu nama-nama Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Muru'ah bin Lu'ay bin Khalid bin Fihri bin Tamim al-Quraisy. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifaan beliau berlangsung selama 3 bulan. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran beliau, juga selalu mengabdi dan membenarkan Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sehingga beliau mendapat julukan As-Siddiq, yaitu seseorang yang sangat jujur dan membenarkan. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 562 Masehi dan menjadi khalifah pada tahun 630 Masehi untuk menggantikan Abu Bakar. Rasulullah memberikan julukan Al-Faruq, yaitu pembeda, yang berarti sebagai orang yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Beliau juga terjaga di malam dan siang harinya untuk beribadah dan berpuasa demi hajat rakyatnya. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau lahir pada 6 tahun setelah tahun gajah, tepatnya 579 Masehi di Taif. Meskipun terlahir dari kalangan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga dan pikiran. Beliau tidak segan untuk membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang dan khalayak luas. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Semasa kecilnya, Rasulullah telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Berkat kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah, inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin ini lebih dari 30 tahun, masa ini menjadi sangat penting karena sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Pada masa inilah manusia memperoleh kebahagiaan yang sempurna, yaitu mendapat perlakuan adil, persamaan, kesamaan, dan rasa tentram. Namun di akhir masa ini mulailah muncul fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin. Yang selanjutnya yaitu kemajuan Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Banyak kemajuan peradaban yang telah dicapai, di antaranya adalah munculnya gerakan pemikiran Islam. Para sahabat pada masa ini, Utsman
dikirim ke berbagai pelosok untuk menyiarkan Islam. Yang selanjutnya yaitu pendidikan masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini pendidikan sebenarnya telah ada tingkat pengajarannya, hampir sama pada saat sekarang. Tingkat pertama yaitu kutab, tempat anak-anak belajar dan membaca atau menghafal Al-Quran serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama 30 tahun dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah atau 632 Hijriah sampai 660 Masehi. Berikut ini adalah silsilah dan hubungannya Khulafaur Rasyidin dengan Sayyidina Muhammad SAW. Cukup sekian penjelasan dari Khulafaur Rasyidin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.